Gimana bisa, Mat? Oke. Iya, makasih Mas. Natural language processing ya. Yang populer untuk pengolahan string atau teks. Jadi NLP itu meliputi cukup luas ya. Coba kita cek di sini. Ya, jadi mungkin nanti kita akan belajar tentang korpus, lalu juga linguistik maksudnya setiap sentimen pada kata ya. Jadi setiap kata itu mempunyai kecenderungan sentimen, kecuali kata-kata yang netral atau mungkin stop words ya. Jadi nanti mungkin ada penjelasan tentang stop words, lalu mungkin ada text processing, dan mungkin sampai dengan topik modeling seperti itu. Jadi memang konsepnya adalah yang pertama kita mengolah data teks itu, kita harus merubah teks itu ke dalam sebuah angka. Saya ulangi lagi penjelasannya. Misal di sini adalah sebuah kalimat, ya misal kalimat pertama, kalimat ini pertama, kedua, lalu di sini adalah kalimatnya misal ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor, seperti itu misalnya. Dengan bantuan NLP kita bisa menganalisis kalimat pertama ini masuk ke dalam sentimen apa. Misal ini pembahasannya tentang sentimen analisis ya. Misal masuk ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Atau kita juga bisa melakukan sebuah topik modeling dari kumpulan-kumpulan teks yang kita dapatkan. Datanya bagaimana? Datanya ya berdasarkan kita lihat kemarin ini. Sebentar. Misal tweet KPI ini. Jadi ini adalah datanya. Jadi dengan data ini pertama kita lakukan text processing terlebih dahulu. Kita lakukan text processing terlebih dahulu sehingga sebuah teks itu tadi kita convert ke dalam sebuah angka. Angka tersebut dapat berupa biner ya. Bisa kita convert berupa binary data ya. Binary data atau term frequency, terms frequency atau mungkin inverse IDF ya. IDF itu panjangnya apa? Sebentar saya lupa. Inverse document frequency, inverse document frequency, sehingga nanti akan terbentuk sebuah tabel. Misal ini merupakan ID sebuah kalimat tersebut, misal ID 1, 2,
Dan di sini merupakan variabelnya. Misalnya saya sebut saja V1, V2 sampai dengan Vn. Dan ini jika datanya biner, kita misal 01 atau sebuah DF-IDF. Nah, dari data inilah kita bisa melakukan sentimen analisis. Misal di sini ada sebuah respon ya, kita berikan sebuah respon yang berupa sentimen. Sentimen misal positif, sehingga kita akan bisa membuat mengenerate sebuah model terhadap dari dataset ini. Katakanlah modelnya adalah FY sentimen dengan syarat V1, V2 sampai dengan Vn. Seperti itu. Nah, model inilah yang sering digunakan sebagai text klasifikasi yang disebut dengan text classification. Tentunya ini juga merupakan salah satu cara bagaimana pendeteksi email spam itu bekerja. Yang pastinya Google itu pasti mempunyai sebuah big data ya, big data yang sudah mereka punya. Misal mungkin strukturnya seperti ini ya, big data dari Google itu. Misal ini ID email ya. Lalu ini isi email. Lalu ini masuk kategori apa? Kategori spam atau tidak spam, seperti itu. Sehingga ketika ada email masuk yang ke dalam email masuk dari sebuah user ya, maka terkadang pendeteksian spam itu bisa aktif atau muncul, atau mungkin terkadang ada peringatan kayak apakah email ini spam, jika maksudnya apakah menurut Anda email ini spam, jika ya laporkan, jika tidak ya biarkan seperti itu. Jadi itu salah satu kerja bagaimana algoritma daripada mesin pendeteksi email spam dan juga tidak spam. Seperti itu. Yang jadi lebih yang kompleks adalah ketika kita gunakan model itu biner ya, akan banyak sekali nilai 01, 01, 01 atau mungkin bahkan banyak sekali angka 0. Problem ini disebut dengan sparse metric ya. Sparse matrix. Nah, ketika sparse matrix atau elemennya yang berisi elemen 0 itu terlalu banyak, maka model yang tergenerate itu juga tidak akan cukup baik seperti itu. Makanya jika saudara ketahui riset NLP itu akurasinya itu biasanya 40% itu sudah bagus, 50% itu sudah oke, seperti itu. Jarang sekali riset NLP itu bisa sampai mendekati akurasinya itu 90%, atau bahkan mungkin 90% gemuk, itu sangat tidak mungkin seperti itu. Jadi oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang foundation daripada NLP. Ada apa saja? Silakan dibuka dulu RStudio-nya. Sebelum kita menuju RStudio, apakah ada pertanyaan? Ini kode presensinya ya. Silakan mungkin bisa absen dulu. Nanti keburu lupa. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita buka RStudio-nya ya. Mungkin saya bisa lewat cloud saja. Oke, saya akan buat sebuah add markdown baru. Sebentar. Atau sudah ada ya? Saya cek dulu di HP saya. Barangkali sudah ada yang bisa saya share.
Belum ada ternyata. Coba saya cari dulu materinya. Sudah saya kirim di grup chat apa? Chat Zoom ya. Sebentar, saya kembali lagi ke Oke, langsung saja kita mulai. Yes, what is natural language processing? Focus on using computer to analyze and understand text topics covered. Yang ini tadi saya jelaskan, text classifier. Lalu ada topic modeling. Kalau topic modeling ini berbeda dengan text clustering ya. Jadi algoritma yang digunakan itu berbeda. Dan juga topik modeling ini nanti akan membentuk beberapa topik. Misal kita punya sekumpulan data seperti ini ya. Sekumpulan data ini tentang KPI ini, kita bisa membuat topiknya. Nanti misal terbentuk topik 1 sampai 3. Misal di topik 1 itu ada sebuah model. Dan modelnya itu berupa bobot ya. Misal weight 1, bobot itu weight. Oke, bobot saya simbolkan dengan weight. Lalu mungkin untuk katanya mungkin bisa tulis saja kata. Misal with 1 untuk kata 1. Kata 1. Ini 1. Ditambah with 2 kata 2. Sampai with n kata n. Jadi jika saudara tahu ini seperti regresi, di mana semakin besar bobotnya, ya semakin besar weight, maka berarti itu merepresentasikan sebuah topik. Topik seperti itu. Jadi ini sama seperti dengan regresi. Misal di kata 1 itu mempunyai weight yang paling besar, maka topik tersebut, misal topik pertama ini ternyata digambarkan oleh kata 1, kata 2. Dan ini urut biasanya. Modelnya itu tertulis urut. Untuk weight yang paling besar ditulis lebih awal, dan seterusnya sampai weight yang paling kecil seperti itu. Lalu ada name entity recognition. Untuk name entity recognition itu mungkin seperti ini ya penerapannya. Ya, jadi lebih ke dia mengklasifikasikan atau membenarkan sebuah nama ya. This is a subset of information extraction that seeks to locate and classify. Memetakan dan juga mengklasifikasikan sebuah nama yang termention pada unstructured text yang sebelumnya didefinisikan kategori sebagai nama orang. Jadi lebih ke name entity recognition. Tetapi ini mungkin tidak kita praktekkan. Jadi nanti yang kita praktekkan adalah ini, sama nanti ada text clustering. Seperti itu. Satu lagi di bawah sini. Dan ada risetnya loh di Indonesia itu ada komunitasnya. Kalau nggak salah itu
RNLPI gitu, Research NLP Indonesia. Jadi membahas tentang natural language processing yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Karena kenapa bahasa Indonesia? Karena saya jelaskan sedikit ya. Cara kerja sentimen analisis itu adalah kita memboboti sebuah kata, misal kata satu, kita beri bobot, itu ada bobotnya untuk diklasifikasikan ke dalam sentimen negatif, positif, atau netral. Dan permasalahannya adalah ini masih tersedia dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Problemnya ini. Sehingga seringkali sentimen analisis di Indonesia itu dilabeli dulu satu-satu. Jadi saudara punya data, 100 data misalnya ya sudah saudara labeli dulu 100 data tersebut manually, atau mungkin dibantu teman saudara, atau mungkin saudara sebarkan Google Form seperti itu. Saudara survei ke orang-orang untuk melakukan perlabelan. Itu juga bisa. Jadi makanya ini perlu juga dikembangkan oleh researcher NLP supaya kalau bahasa Indonesia yang kita kerjakan itu dapat dengan mudah untuk melakukan sentiment analisisnya. Seperti itu. Dan NLP ini sudah merambah ke industri pertelevisian ya. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat Kompas TV ya. Kompas TV melakukan social network analysis. Sorry, image, harusnya image. Ada kok. Saya lupa TV apa. Kompas atau seingat saya Kompas kalau nggak Metro. Jadi itu menampilkan sebuah social network analysis ya. Dia sudah menganalisa TV, itu sudah ada kok. Jadi mungkin orang-orang TV sendiri sudah mempunyai data scientist sendiri-sendiri ya kayaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita harus belajar basic regexg. Dan regexg sendiri itu kepanjangan dari apa? Regular expression. Ini kepanjangan dari regexg. Mungkin untuk yang belum pernah mengetahui apa itu regular expression ya, coba saya bantu dulu, kita coba tanya Google. Operasi yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa language, jadi itu regular expression. Jadi saudara akan belajar sebuah simbol-simbol atau katakanlah operator aritmatika lah. Katakanlah jika dalam sebuah operasi aritmatika ya, 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, ini operasi aritmatika ini penambahan maka jumlah seperti ini. Di regexg itu juga ada operasi untuk string. Jadi kita akan mempelajari string operator. String operator. Seperti itu. Ini kalau kita lihat contohnya di sini. Nah, ini ada macam-macam ya pattern-nya, operator string-nya itu macam-macam. Itu yang dinamakan dengan regular expression. Baik, saya akan lanjutkan. What are regular expression? A sequence of a character used to search text. Jadi operator itu digunakan untuk mencari sebuah teks. Misal saudara nanti menggunakan operator plus, operator gini, operator begini, itu nanti akan ada maknanya untuk digunakan mencari sebuah teks atau pola. Ini bisa dikatakan pola atau pattern. Example include searching files in a directory using the command line. Jadi seperti kita mencari seperti ini ya, lifelong. Nah, ini regular expression ini. Lalu finding articles that contain a specific pattern itu juga betul. Replacing specific text. Jadi etc. Jadi memang penerapannya itu lebih ke mengedit atau memproses sebuah teks dengan menggunakan code, tetapi tidak kita lakukan manually ya. Hanya kita menggunakan code seperti itu. Ini ada contoh pertama, kita bisa langsung saja coba. Kita deklarasikan words. Oh my god.
Coba kita deklarasikan words di sini. Atau coba ini bisa di-copy enggak ya? Oh, nggak bisa, ini gambar, sorry. Words C DW40 mix oil 5W W30 juice gas unleaded plus 80. Lalu kita jalankan. So we have the variable words isinya ini, dan ini merupakan teks ya atau string seperti itu. Nah, dengan menggunakan bantuan grep atau pegang ya, grep seperti itu, kita dapat menemukan untuk digits ya. Jadi untuk menemukan digits itu polanya adalah garis backslash 2 kali ya, backslash 2 kali lalu ditambah dengan d, koma words-nya, yang berarti ini variabelnya. Jadi ini argumen 1, ini argumen 2. Argumen 2 itu pasti kalau kita menggunakan grep cenderung lebih ke tentang variabelnya. Variabelnya apa? Mau cari apa nih? Mau cari apa di mana? Kita coba grep slash ya. Di sini ada argumen pattern ya, saudara bisa lihat di sini. Argumen pattern x ignore case per dan lain-lain yang perlu kita gunakan supaya fungsi grep ini jalan hanya patternnya, yaitu kita mencari digit, maka slash d, koma x-nya adalah words. Lalu kita jalankan, dan dan output yang muncul adalah indeksnya. Jadi indeks pertama, indeks ketiga, dan juga indeks ke-6. Seperti itu. Jika saudara ingin mementionkan elemennya yang muncul instead of indexnya, saudara bisa gunakan words, kurung siku, grep, kurung buka, slash d, koma, words. Nah, ini akan lebih memunculkan elemennya dibanding indeksnya. Karena apa? Karena sebuah variabel ketika kan ini kan grep ini outputnya adalah angka ya. Ketika variabel kita angkakan seperti ini ya. Ketika variabel kita berikan indeksnya tersebut berupa angka 13,6, maka akan terpanggil indeks pertama, indeks ketiga, dan juga indeks ke-6. Harusnya ya paham ya. Sekarang coba kita implementasikan pada indeks gimana ya? Saya nggak paham, Pak. ini nih. Jadi kan variable words ini ya, Mbak Ayu. Itu kan ada isinya ya. Isinya adalah DW40, mix oil, 5W30, juice gas, unleaded, sama plus 89. Gitu kan. Nah, setiap ini ada indeksnya. Jadi ini terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Maksudnya variabel DN40 itu ke 1 gitu ta. Itu disebut indeks pertama gitu. DW40. Iya, DW, sorry. DW40 ke 1 maksudnya. Jadi jika kita panggil words dalam kurung gini kan, pasti yang muncul nanti DW40 ya, karena DW40 letaknya ada di urutan pertama, indeks pertama. Gitu Mbak Ayu. Dicoba aja dulu, Pak. Saya bingung sih sebenarnya. Ini sudah muncul di hasilnya DW40. Jadi untuk memanggil data yang berupa kumpulan-kumpulan variabel ini kan kita buat variabel ini isinya adalah vektor yang berisikan string ya, vektor ini. Dan untuk memanggil elemen dari vektornya itu kita bisa menggunakan variabel kurung siku angka indeksnya seperti itu. Nah, sampai situ paham? Sampai sini paham? Berarti datanya ini harus di-download dulu dalam AirCloud ya? Halo. Apa sudah tersedia? Data apa? Itu DW40, mix oil. Ini cuman omongan. Ini cuman ketikan, Mbak. Sorry, ini bukan data. Iya, ini cuman string biasa saya ketik DW40. Iya.
Oh, I see, I see. Ya, ini bukan data yang kayak iris gitu, bukan. Enggak, itu cuma nama saja kok. Oh, iya ya. Tadi saya nangkepnya soalnya kalau data kan berarti saya mikirnya dia Iya, punya harus punya dulu datanya. Ya, ya, sorry, iya. enggak. Jadi kita itu punya sebuah data yang namanya itu words. Words ini sekumpulan kata-kata gitu, Mbak. Jadi kan ini tujuannya adalah kita melakukan regular expression, bagaimana melakukan data preprocessing atau memproses sebuah data teks yang sifatnya teks alfabet itu di R itu bagaimana sih? Nah, salah satunya ini mencari angka. Mencari angka itu bisa menggunakan perintah grep ini, lalu dengan argumen tanda petik garis miring backslash d words, maka akan menghasilkan sebuah indeks 136. Kita coba di words indeks pertama itu apa? DW 40. Oh, ternyata benar ada angkanya. Indeks 2 nggak muncul karena nggak ada angkanya. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak, dipahami. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita terapkan di dataset ya. Sebentar. Dulu kan pernah download yang coba tak import, tak upload dulu aja. Ini sudah KPI tweet saya centang. Sebentar saya install package dulu untuk meload datanya. Iya, kenapa Mas Al? Pakai package kah? Untuk yang ini kok, yang Words C ini pakai package kah? Enggak. Kok punya Enggak. saya error ya? Error gimana Mas Al? Mungkin bisa share screen, punyaku juga error. Oh iya, oke. Silakan. Silakan yang share screen. Siapa dulu? Ya. Iya, silakan siapa dulu. Kan Words C DW 40. Kira-kira apakah ada yang salah, Mas? Oh, Kok dijalankan dulu Mas Al. Yang words ini atas kan? sendiri. Yang atas sendiri. Kamu ya, Ini. yang lain satu. Ya itu. Nah, ini baru bisa dipanggil. Sudah. Oh, Coba. Nah, sip. enggak ini. Kurungnya salah Mas Al. Bukan Oh, kurung gini siku ya. ya. Oke, Yang gini ya. ya kurung yang setelah grade. Bukan kurung siku, kurung bulat. Oh, kurang bulat. Gini kah? Iya, yang kanan juga. Gini. Iya, oke. Nah, Oke. Bedanya apa tuh, Mas? apa maksudnya? Bedanya kurung siku tadi perasaan pakai kurung siku, bukan? Oke, kurung siku itu digunakan untuk supaya kita agak coba Mas, lebih baik saya saja ya. Sorry. Sisi enggak apa. Jadi kurung siku itu digunakan untuk melakukan indexing atau memanggil elemen di dalam sebuah bisa data frame, bisa vektor, bisa metrik seperti itu. Sedangkan kurung bulat itu digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi atau metode. Jadi misal kita punya data iris nih, data iris ini kan. Nah, misal saya ingin manggil yang baris ke 150, maka iris kurung siku. Nah, elemennya itu baris koma kolom seperti itu.
Jadi kalau kita ganti barisnya ini 150, nah untuk kolomnya jika semua kolom maka dikosongkan saja. Nah ini akan memanggil baris ke 150. Kalau ke 100 tinggal diganti 100. Nah tadi kan hasilnya dari grab itu kan sebuah nilai ya, 136. Nah supaya tahu elemen dari indeks ke-1, ke-3, dan ke-6 ini diterapkanlah angka tersebut ke dalam words-nya. Words C136. Karena lebih dari 1, ditambahkanlah sebuah C. Ini tujuannya untuk mendefinisikan bahwasannya ini adalah merupakan sebuah vektor. Seperti itu. Nah, maka muncul DW40, 5W30, sampai plus 89. Seperti itu. Bagaimana, Mas? Halo. Oke, ya Mas. Ya, jadi pokoknya kalau menjalankan metode itu menggunakan kurung yang ini, ya, kurung bulat. Kalau mau melakukan indeks, misal mencari baris keberapa, kolom keberapa, itu gunakan kurung siku. Oke, Mbak Risma, coba silakan di-share atau sudah bisa? Halo, Ya, jadi share screen atau sudah bisa? masih error sih Mas yang Words, tapi yang Grab dicoba dia bisa running. Loh, kok aneh coba ya? Coba di-share screen ya. I see. Kurang tanda petik di depan mic-nya itu. Oh ini, Kiri. di sini. Ya, di situ. Yes. Nah, terus di unleaded yang itu juga kurang tanda petik. Oke. Oh, oke. Oke, Mas. Oke. Terus yang word itu bukan word ya, tapi words. Ada S-nya. Oh, yang ini. Iya, yang kanan. Ya, sudah. Sudah, makasih Mas. Oke. Masa juga error. Oh iya, silakan Mbak Dinar. Sudah benar kan itu sudah berjalan, sudah kamu jalankan, sudah Anda jalankan. Oh, ada double tanda petik ya di plus 89 itu. Coba kanankan. Bentar. Iya nggak apa, santai-santai. Bener loh. Iya kok. Apa ini? Komanya kurang. Wah, Kurang koma. Kurang koma siapa? Bentar. Mbak Dinar. Itu tambahi koma itu. Iya. Nah, Oh iya itu udah. sudah bisa. Iya. Udah. Hmm. Tapi kok nggak muncul itu ya? Kok cuman gini aja? Iya, lanjutkan. dengan satu-satu. Oh di dalam satu-satu. Dirankan satu. Iya di. Oh ya. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya lanjutkan ya. Coba kita terapkan, share screen dulu. Coba saya terapkan di data KPI tweet kemarin ya, yang sudah saya download. Saudara nggak apa, maksudnya saya kasih contoh ini kalau diterapkan di data teksnya yang real. Yang kita punya ini datanya ya. Let's say coba kita ingin ambil yang digit misal. Grab dari data tweet KPI itu cari yang digit saja. Apa outputnya? Nah, bisa kan outputnya merupakan indeks juga. Misal mau cari nama Bapak Presiden Jokowi, apakah termention di tweet itu? Oh, ternyata ada loh Bapak Presiden Jokowi.
di indeks 24. Coba kita lihat tweetnya bagaimana. KPI, tweet, teks. Kita coba lihat tweetnya. Bentar Pak, berarti ini harus panggil datanya dulu ya? Iya, belum punya ya? Oke. Ya, tak kirim ya. Pak, mohon maaf tadi perintahnya buat ngambil data ini yang mana ya? Oh, ya tak kirim dulu datanya. Oh Belum iya. punya kayaknya. Belum punya kayaknya. Mas Amri, kalau crawling data yang Twitter tuh kemarin diekspor dari Google Sheet, disimpannya pakai jenis apa? Teks, XLS bisa, CSV bisa. Ya, CSV sama Excel ya? XLS bisa. Ya, dua-duanya Oke, bisa. oke. Ya, makasih. Mau kasih juga ini data tweet KPI ini. Oke Mas, buat latihan. Boleh, Iya, Mas. buat nyoba ya. Sebentar. Oke, sudah. Oh, currently in use. Oke, coba di-download dulu. Nanti saya pandu upload import ke ininya apa? RStudio-nya. Saya sudah download Mas. Yang lain gimana? Sudah. Oke. Ini rata-rata pakai RStudio Code ya? Ya. Enggak Mas. Kamu pakai apa? Anda pakai apa, Mas? Biasa Mas. Studio Biasa. biasa sih. Iya. Saya lupa password. Oh iya, iya, nggak apa. Kalau yang RStudio Code, diupload dulu ini. Diupload, klik yang sini. Upload, terus cari datanya. Kalau sudah, nanti lanjut ke tahap berikutnya. Sebentar. Gimana, apa sudah? Sebentar, saya mau pindah tempat dulu.
Oke, apa sudah diupload yang RStudio Cloud? Halo? Tes. Sudah, Mas. Iya, Mas. Oke, kalau sudah, ini klik yang import. Ini juga berlaku yang komputer juga. Mas Al bisa ikuti. Import ini, lalu cari yang from Excel ini. Biasanya nanti disuruh install package dulu. Nama package-nya itu XLXS ini. Diinstal dulu saja. Ini diinstal. Seperti itu. Diinstal nanti kalau sudah, dilanjutkan di ini. Import from Excel ini. Diinstal dulu ya. Nanti bisa muncul tampilan seperti ini. Mas, sorry, punya saya diimport tapi nggak keluar import Excel data kayak gini. Mbaknya pakai apa? Pakai RStudio Cloud atau? Iya, pakai RStudio Cloud. Ya, udah diinstal dulu package-nya yang ini install package XLSX. Oh, wait. Iya. Kalau sudah diinstal, nanti pasti muncul import datanya. Oh ya, sudah Mas. Saya sudah. Sudah ya? Nah, nanti import from Excel ini, di browse, cari apa Excel-nya. Begini. Nanti langsung import saja. Kalau sudah muncul ini, tampilannya ini muncul, langsung import. Kalau sudah nanti muncul di environment samping ini, ada namanya KPI tweet, misal kalau penamaannya KPI seperti itu. Bagaimana sudah? Sudah. Saya Sudah sudah. semua ya? Oke. Nah, itu bisa langsung yang kita gunakan nanti KPI tweet yang $text saja. Jadi nanti hanya teksnya saja yang kita gunakan. Mas, Ya? maaf Mas Amri, boleh diulang untuk upload ini ya, filenya, soalnya Excelnya nggak ditemuin. Gimana? Sorry. Ya, upload Excelnya, import Excelnya. Ini import. Iya, boleh diulangi. Pakai cloud atau bukan Pakai cloud? cloud. Iya, pertama kalau di file ini, tab file ini, coba cari upload ini. Ya,
di browse. Nah ini sorry, cancel. Choose file. Mm-mm. Nah ini cari KPI tweet seperti itu. Lalu tinggal diklik saja. Diklik, nanti kalau sudah terupload bakal muncul di sini. Iya, iya. Nah kalau Makasih, sudah, kalau sudah muncul di sini, dicentang dulu, dicentang, lalu import ini, yang gambar Excel ini, yang dari Excel SX ini. Kalau sudah dicentang ya, dicentang, lalu import ini from Excel. Nah, ini di browse, maka nanti akan muncul KPI tweet seperti itu. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Yang lain bagaimana? Baik, saya lanjutkan ya. Mas, maaf Mas. Kenapa? Tadi yang barusan ini yang apa mau buka file tadi itu saya ketinggalan soalnya dari apa sinyal saya putus-putus. Yang barusan ini tadi loh Mas. Yang mana? Boleh minta tolong diulangi Mas? Boleh. Yang mana? Yang ini. Upload dulu. Filenya udah punya filenya. Iya, yang Pakai Cloud atau RStudio biasa? iya sudah saya download. Pakai Cloud atau RStudio biasa? Pakai cloud Mas. Oke, kalau sudah diupload ini ya, upload dulu. Choose file. Upload. Choose file ya. Cari KPI-nya, tweet KPI-nya. Sudah Mas, open ya. Ya, di oke dulu. Ya, oke, open lah. Sudah. Kalau sudah muncul di sini ya, dicentang, kamu centang. Oke ya ini ya. Ya, Anda centang dulu. Sudah dicentang. Sudah Mas. Nah, kalau sudah dicentang, lalu di bawah environment itu ada import. Ada nggak? Ini, kelihatan nggak? Ada nggak Mas Nada? Halo? Maaf Mas, sinyal saya putus-putus. Ini sudah masuk. Ini KPI tweetnya. Udah masuk. Yang kolom kanan bawah ini. Ya, terus diimport ke R-nya. Jadi pakai yang ini loh, yang di bawahnya environment ini. Iya, import. From Excel ada nggak? Ada. Ya, diklik itu. Muncul kayak gini. Sudah. Muncul kayak gini. Iya Mas. Ya, di browse, dicari KPI-nya, KPI tweet-nya. Nggak muncul ya? Maksudnya? Coba Sudah munculnya saya apa? browse tapi ini R history sama project.r. Udah dua itu aja. Sudah kamu centang ini. KPI tweet-nya sudah kamu centang belum? Oh, bentar. Coba saya ulangi ya. Saya centang, terus saya import ya. Import from Excel. Terus browse. Masih Mas? Belum ada. Masih nggak muncul? Iya. Itu centang aja Mas? Iya, dicentang aja. Masa nggak muncul? Ini sudah saya centang.
Import Search from Excel, ya. Terus browse. Coba mana? Sorry. Aku lihat gambarmu ini. Install package-mu udah berhasil tadi, Mai. Ini saya kan pakai HP, ini saya pakai kamera belakang ya Mas. Iya, Ini iya, saya iya. lihat kan Coba pakai kamera. itu. Di Saya ulang ya. Terus. Cancel. Sini ya Mas ya. Ini kan udah saya centang. Udah saya centang terus import from Excel. Terus browse ini ya. Coba browse. Ini aja. Ketik tombol, pencet yang tombol hijau itu. Mana ya? Panah hijau itu loh, sorry. Panah hijau ke ini. atas itu. Ya, pencet Iya. 2 kali. 2 kali. Oh Nah, iya itu iya. ketemu. Wis. Open ya, open. Ini oh iya. Terus klik import, Mas. Ya. Oh ya, sudah. Sudah, Mas. Ya. Ya, makasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang pertama tadi kan cari angka ya. Kita juga bisa mencari ini. Apostrofes ini merupakan tanda petik ya. Salah satunya ya. Jadi bisa gunakan grep. Words misalnya. Tanda petik 1, tanda petik seperti ini. Nah, ada di indeks 2 sama 4, seperti itu. Coba kita terapkan di KPI tweet-nya. Teks, grep, gini. Terus nanti muncul Nah ini, kalau di KPI tweet-nya ada di baris ke 45, 50, 135, sampai 966. Seperti itu. Coba kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel-tabel regular expression example. Untuk mencari any... Mas Amri mau tanya. Pas kita ngetik coding ya, di mana di RStudio Code-nya, itu kan saya nyoba nulis grep ya, lalu kan langsung ada rujukan buka tutup kurung tapi pakai yang apa sih namanya Mas? Kurawal. Iya, yang Kurawal gitu, bukan yang kayak siku ataupun yang bulat gitu. Ini ya, ini tak. Jadi yang pertanyaan saya itu apa setiap komputer tuh bawaannya untuk rumusnya tuh beda-beda gitu kan. Kalau laptop biasanya kalau kita mau gunain rumus VLOOKUP gitu kan, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik 2 gitu. Itu apa juga gitu juga? Enggak. Kalau R sama. Jadi ini menjelaskan ya. Jadi kurung Kurawal base ini menjelaskan. Jadi dalam R itu ada yang namanya metode, ada yang namanya package, seperti itu. Nah, package itu memuat banyak metode. Grep ini merupakan metode di dalam package ini base. Base itu merupakan package dan grep itu merupakan metodenya. Seperti itu. Seperti Excel SX tadi itu package. Lalu ggplot untuk menghasilkan plot itu juga package. Di dalam package-nya ada banyak metode. Dan ini bukan merepresentkan rekomendasi ya. Jadi ini merepresentkan bahwa grep itu ada di dalam package base seperti itu. Oke, jadi kalau nanti seumpamanya pas saya nulis coding grep dirujuk pakai kurung Kurawal itu nggak masalah nanti waktu di running? Apa tetap harus pakai kurung buka gitu? Nggak akan direkomendasi kurung Kurawal, Mbak Risma. Ini cuman artinya itu grep itu di dalam package base seperti itu. Kalau ingin cepatnya ya ketik metode lalu pencet tab
Nah, secara otomatis nanti akan kurung yang biasa itu, kurung bulat. Buka tutup kurung bulatnya Oh langsung iya benar-benar. Ya, bentuk. yang Kurawa langsung jadi kurung buka. Ya, makasih Iya. Mas. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini ada regular expression untuk mencari alfanumerik itu kita gunakan patternnya /\w. Untuk mencari digit /d. Mencari alfanumerik dengan ukuran yang tak terbatas itu /w+. Lalu untuk digit yang tak terbatas juga /d+. Mencari spasi itu /s. Any non space /s besar. Seperti itu. Dan ini ada perintah grep find matches of the pattern in vector. Seperti itu ya. Misal kayak tadi saya mencari tweet yang berhubungan dengan Pak Jokowi, maka patternnya di sini saya rubah, saya buat lagi saja di sini. KPI tweet text grep dengan patternnya Pak Jokowi ya, seperti ini. Lalu words yang ingin saya cari ada di tweet $text. Nah, kita jalankan nanti tweet-tweet yang muncul itu adalah tweet yang ada nama Pak Jokowi-nya. Misal untuk yang ini Presiden Jokowi, saya segera membubarkan KPI, saya untuk segera membubarkan KPI karena isinya bla 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 seperti itu. Ini tweet-tweet penuh dengan keluh kesah lah seperti itu. Mas Amri, saya mau tanya. Hah? Itu kalau pakai $text itu berarti memunculkan kata Jokowi dalam bentuk teks gitu, Pak? Dalam KPI tweet gitu? Atau Bukan. Jadi gini, kalau kita panggil KPI tweet ya, tanpa $text, maka yang terpanggil akan semuanya ini. Ada teks, favorit, semua kolomnya terpanggil. Tetapi kalau saya dolarkan teks, ya, $teks, maka hanya yang bagian teks saja. Nah, iya. seperti itu penjelasannya. Iya, makasih Mas. Ya, saya lanjutkan ya. Sorry. Saya lanjutkan. Jadi sampai mana? Oh iya, ini ada replace all matches of a string or vector. Jadi kita bisa mengganti ya pattern replacement. Misal saya ingin mengganti kata atau digit itu hilang. Saya ingin menghilangkan digit dengan cara gsub ya. Begini. Patternnya apa kalau angka? Berarti kan /d seperti ini. Atau /d plus untuk menghapus semua digit yang ada. Replacement saya ganti dengan kosongan ya. Tidak dengan apa-apa. Lalu words. Coba kita jalankan. Nah, nanti hasilnya akan ini. Semua angka itu hilang. Seperti itu. Di bagian words ini, jika saudara lihat, jika dengan menggunakan perintah gsub ini, saudara menghilangkan angkanya. Nah, sekarang kita coba di KPI tweet nih. KPI tweet. Apa yang bisa dihilangkan? Yang sangat mengganggu apa? Misal add-nya ya. Add, kita hilangkan add-nya. Itu juga bisa. gsub //add begini. Replacement. Sebentar. Baterai habis.
replacement dengan kosong ya. Lalu saya jalankan. Nah, semua add-nya hilang jika diamati. Lu langsung RT spasi UUS biasa aja. Yuk KPI bubar. RT spasi marginasi. Kalau kamu cuman gelombang ini, gak apa kamu masih lebih berguna dari KPI seperti itu. Jadi add-nya sudah hilang. Dan ini merupakan salah satu cara bagaimana kita membersihkan data teks seperti itu ya. Karena harapannya adalah yang ingin diolah adalah murni teksnya. Kita tidak membutuhkan simbol-simbol lain. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, dicoba dulu. Berarti perintahnya sama ya Mas ya. Kalau misalkan kita kepingin menghilangkan yang ada Jokowinya, berarti gisub tanda petik 2 / terus Jokowi gitu ya Mas ya. Betul. Oh. Atau kalau itu sebuah kalimat kayaknya nggak perlu slash deh. Coba ya. Tapi harus di save ya. Harus di save. Misal nah, coba kita cek apakah Pak Jokowi masih ada. Sudah 0. Jadi tidak perlu slash kalau sebuah pattern kata, Mas. Rasanya ini juga saya nggak memerlukan slash kayaknya. Coba add saja. Oh iya bisa. Tapi diberikan slash gini juga tidak masalah. Jadi yang butuh slash itu yang tercantum dalam tabel ini. Seperti itu. Coba silakan dicoba dulu ini. Ini menghilangkan Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah dicoba ini? Menghilangkan tweet yang mengandung unsur, kata Pak Jokowi. Nah, dengan begitu kita bisa membersihkan tweetnya itu secara bertahap ya. Misal menghilangkan lalu menghilangkan simbol, menghilangkan tanda koma, dan seterusnya, menghilangkan website kayak gini, HTTPS ini. Nanti semakin bersih, maka sudah bisa digunakan untuk analisis. Coba sekarang saya lanjutkan dulu ya. Mas, mau tanya, itu berarti cuma bisa untuk satu kata gitu ya Mas ya? Kalau 2 gitu, berarti ngilangin kata pertama dulu, terus baru ngilangin lagi. Ya, Mas? Betul, Mbak. Oke, Mas. Mas mau tanya, Mas. Ya, silakan. Untuk yang pagar itu harus ada spasi atau enggak ya, Mas? Yang mana? Yang pagar menghilangkan. Soalnya tadi pakai spasi, di run nggak bisa. Terus nggak pakai spasi, bisa. Tapi di atasnya nggak pakai spasi gitu. Iya. Jadi ini itu cuman komen, Mbak Aini. Jadi saya memberikan sebuah, ibaratnya kalau di Word itu koreksi gitu.
pernah kan buat kita dikoreksi, dikasih tulisan. Nah itu ini gunanya cuman kayak gitu aja. Biar orang tahu ini code. Nah code-nya itu yang di samping ini. Code yang berjalan itu yang di samping ini. Sedangkan yang kanan ini hanya komennya saja. Hashtag apa itu hanya komen saja. Kayak seperti itu Mbak ini. Bisa dipahami Mbak ini? Berarti nggak mempengaruhi hasilnya ya Mas? Iya, tidak mempengaruhi. Ya. Saya lanjutkan ya. Ini kalau mau latihan regex ada di website regex1.com. Listen matching characters. Coba kita cek ya. Ini gimana ya cara kerjanya? Ya, gitulah. Ini saya juga nggak paham. Kayak mending balik aja ke R-nya. Oke, oke. Nah, sekarang ada yang namanya tokenisasi ya. Jadi, how to, bagaimana cara memisahkan sebuah kata-kata ya. Kan misalnya, ibu, misal ini. Coba kita kembali. Misal ini. Tokenization is the act of splitting text into individual token. Jadi kita pastinya nanti juga akan memisahkan gini di partisi 1, 2, 3, 4 sampai kalimat itu selesai. Itu yang dinamakan dengan tokenisasi. Dan yang nantinya akan bentuk sebuah variabel V1 sampai dengan Vn. Seperti itu. Itu perangkatnya dari tokenisasi, yaitu memisahkan sebuah kalimat yang tadinya utuh ke dalam sebuah token satu persatu seperti itu. What are tokens? Common type of tokenization: karakter, word, sentence, document, regular expression, separation. Tadi kita gunakan package-nya namanya tidytext ya untuk melakukan tokenisasi. Jadi kita install dulu package tidytext-nya. Install dulu package tidytext-nya.
Oke, sudah ya. Sepertinya untuk tadi teks kayaknya minggu depan saja. Kita akan coba praktek membersihkan tweetnya dulu ya. Oke, sorry. Jadi kita coba, saya ulangi ya. Saya upload tweetnya kembali, dan saya import. Oke, baik. Kita akan belajar ke text processing ya. Jadi ini yang dinamakan dengan salah satunya adalah text processing masuk ke dalam ranah text cleaning seperti itu. Jadi yang pertama apa yang nampak jelas bisa kita hilangkan dari tweet KPI ini ya. Tweet KPI, sorry KPI tweet. Kita akan bersihkan sebersih yang kita bisa. Mungkin yang harus dihilangkan pertama adalah RT-nya. Di sub, kita coba dulu ya. Oh, ternyata username-nya nggak bisa dihilangkan ya. Oke, nggak apa, kita hilangkan add-nya dulu. Add-nya dulu, yaitu baru cukup begini saja. Add. Nah, saya cek dulu dia. Coba kalau begini. Nah, jadi kita menghilangkan ini username ya. Kan sebelumnya datanya seperti ini. Add txt from brand titik 2. Berarti polanya apa? Polanya adalah add, lalu alfanumerik ya. Alfanumerik kan bisa disimpulkan dengan W. Seperti itu, /W. Lalu tanda plus ini adalah an alphanumeric of any length. Seperti itu ya. Jadi polanya adalah add an alphanumeric of any length lalu titik 2. Nah, di sini saya terapkan gsub add alphanumeric any length lalu titik 2. Saya ganti dengan kosongan, lalu saya simpan lagi ke KPI tweet-nya. Teks begini, menghilangkan username ini ya. Username. Kita cek lagi apa yang perlu dihilangkan. Ini sudah terhilangkan ini. Oh, ada yang belum ya? Sebentar. Harusnya sudah. Oh, karena yang satunya itu termention ya.
Oke. Jadi ini yang nggak hilang itu karena dia dimension, karena di pola saya ini saya berikan titik 2 di akhir. Harusnya saya tidak perlu memberikan titik 2 di akhir ya. Titik 2-nya kita hilangkan secara sendiri, harusnya seperti itu. Baik, kita coba ulangi ya. G sub add /v plus replacement sama dengan tanda petik KPI tweet text menghilangkan username mention. Oke, kita coba cek tweet text head. Nah, ini sudah hilang. Yang tweet text-nya hilang. Tetapi ada beberapa masih ada tanda petiknya seperti itu. Tidak masalah. Oke, menghilangkan tweet mention sudah. Lalu saya lanjutkan untuk menghilangkan KPI tweet text gsub, menghilangkan tanda petik, tanda titik 2 ya. Replacement gini, KPI tweet text. Kita cek lagi dengan menggunakan perintah head. Nah, ini sudah sedikit hilang. Dan selanjutnya kita hilangkan tanda baca ya. Mungkin ada cara cepatnya, remove punctuation. Bisa. Oke, karena nggak ada caranya, jadi kita hilangkan satu-satu. Misal menghilangkan koma terlebih dahulu. Tweet text gsub. Jadi memang banyak ya. Koma, replacement, KPI tweet text. Oh. Lalu setelah koma kita hilangkan tanda petiknya. Sorry, tanda titiknya. Nah, ini tanda titiknya. Lalu coba kita hilangkan, apalagi yang bisa dihilangkan. Coba kita cek dulu. Loh, hilang semua, sebentar. Kok hilang semua? Sebentar, kita load lagi ya. Hilang semua. Coba kita ulangi. Nah, ini sudah menghilangkan koma dan juga titik. Nah, untuk HTTPS ini yang merupakan link, ini nanti ada cara khusus. Nah, setelah data ini sudah di cleaning ya, salah satunya menghilangkan tanda petik, tanda titik, tanda koma, dan juga menghilangkan username, maka selanjutnya bisa dilakukan tokenisasi ya. Yang langkah selanjutnya seperti itu. Apa ini sudah dicoba semua? Ini menghilangkan titik 2, menghilangkan koma, menghilangkan titik seperti itu. Ya, Saya mungkin mau tanya boleh? Boleh. Ya, kalau di run nggak error tapi
teksnya tuh nggak keluar, kenapa ya Mas? Coba cuma- di-share, Mbak Dinar. Gimana tadi? Mau di-share atau ulangi Ini lagi? aja, apa tanya aja. Iya, iya. Jadi kan di run, tapi itu nggak keluar ini tweetnya, teks tweetnya. Cuman keluar tulisan warna biru aja. Oh, iya, soalnya memang nggak niat nge-print tweetnya. Karena niatnya cuman ngeran. Jadi gini, Mbak Dinar. Kalau misal saya bisa membuat sebuah variabel A ya. Variabel A misalnya A. Saya beri angka 10, dia nggak akan muncul nilainya. Karena itu yang dinamakan dengan operator assignment. Jadi saya mengassign variabel A dengan nilai 10. Itu tidak akan menampilkan nilainya. Tetapi untuk menampilkan nilainya, tinggal dijalankan lagi variabel A. Nanti muncul nilainya 10. Begitu juga dengan yang ini, yang atas ini. Kan ini saya mengassign KPI tweet itu untuk dihapus, misal dihapus apanya ini? Yang pertama username-nya, Ya. lalu menghilangkan tanda titik 2, koma, dan tanda titik, seperti itu. Ini saya assign di KPI tweet teksnya. Dan ketika dijalankan, ya dia tidak muncul tweetnya, tapi untuk memunculkan ya harus dijalankan lagi tweet teks ini. Ini untuk nge-print ini. Nah, ini nge-print. Begitu, Mbak. Oh, berarti buat apa membuat dulu apa yang mau dihilangkan baru nanti dijalankan gitu ya Mas ya? Betul. Oh. Oh ya, terima kasih Mas. Ini coba menghilangkan double spasi ya, bisa enggak ya? Karena pasti ada double spasinya. Sedikit rumit ya, karena masih ada spasi di depannya. Oke, tapi bisa. Ini menghilangkan double spasi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ini tokenisasi, yaitu untuk memisahkan sebuah kalimat itu ke dalam sebuah token-token yang nantinya akan menjadi sebuah feature atau variabel di dalam pemodelan teks. Seperti itu. Ada karakter, word, sentence, document, and regular expression separation. Nah, tadi kan sudah install TD text-nya ya. Kita sudah install. Nah, caranya ini kita gunakan operator pipe ya. Pipe operator, yaitu persen lebih besar persen. Jadi misalnya, kita panggil dulu ya. Library tadi teksnya. Misal words atau KPI tweet. Enggak. Sebentar. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf mungkin untuk yang materi tokenisasinya bisa dilanjutkan minggu depan ya. Karena ini saya sedang diburu-burui, lupa bawa kunci kantornya, jadi
harus pulang tepat waktu. Kalau bawa kunci sendiri nanti bisa kalau pulangnya molor kayak kemarin, kayak minggu lalu. Jadi mohon maaf ya, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan saja. Enggak apa-apa, Atau Mas. mungkin nanti Ya, Mas. nggak apa-apa. Senin ya. Iya ya. Jadi dipelajari dulu aja, jam terbangnya ditambah dulu, mengolah yang membersihkan teksnya ini. Nanti selanjutnya ke tokenisasi. Seperti itu ya. Mohon Iya, maaf. Mas. Ya. Ya, Mas. Ya. Enggak apa-apa. Baik, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.